Hai, selamat malam teman-teman di komunitas Tangan di Atas, Provinsi Bali. Malam ini izinkan aku untuk sharing keluar WhatsApp dengan tema 12 cara untuk optimize LinkedIn profile. Oke, aku share LinkedIn dulu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa di-share ke aku di grup siapa yang belum punya LinkedIn profile dan siapa yang sudah punya LinkedIn profile. Oke. Aku punya LinkedIn itu sejak 2014, jadi sudah cukup lama. Nah, ini adalah tampilan LinkedIn. Aku coba buka profilku. Jadi basically LinkedIn dan Facebook dan Instagram itu sama ya, teman-teman. Dan yang kita mau setup ini pun sama. Oke, yang pertama itu adalah optimize-nya itu cover LinkedIn. Di sini karena aku nggak ada produk yang aku share atau aku nggak ada produk yang mau aku jual, di mana produknya adalah produkku sendiri. Jadi sementara yang aku display-nya adalah fotoku. Kebenaran karena aku penulis buku, jadi aku bawa salah satu bukuku. Nah, teman-teman di sini nanti bisa sharing. Ini kan di collage ya, jadi bisa saat ini fotoku 3, bisa di collage lebih dari 3, atau bisa produk, atau foto sedang bersama tim, atau foto intinya sih suatu foto yang profesional ya, gitu. Jadi yang pertama adalah sama seperti Facebook dan Instagram, yang pertama di optimize itu caranya biar kita fokusnya kan kita tujuannya mempunyai LinkedIn ini apakah kita mau attract klien, apakah kita mau attract bisnis partner, ataukah kita mau attract investor. Jadi ada 3 kan ya. Terserah nanti bisa di apa sesuaikan kebutuhan teman-teman tuh saat ini apa. Nah, jadi yang pertama adalah make sure setup untuk banner. Ini banner untuk cover. Sama sih sebenarnya di Facebook juga ada. Harus ada ini juga. Nah, yang kedua ini profile foto. Profile foto ini for sure foto sendiri kalau kita profesional, menunjukkan kita profesional, atau mungkin mau foto tim. Tapi bagusnya foto tim itu bisa di cover dan foto ini tuh personal. Aku baru kemarin ganti fotoku yang sebelumnya aku sangat fotonya quite profesional dengan pakai blazer gitu. Tapi kali ini karena aku mau tampil beda, jadi ini setengah setengah foto dan setengah flyer istilahnya, karena message-ku adalah write and inspire. Jadi aku mau mendapatkan banyak klien dari LinkedIn di mana orang untuk lebih banyak menulis buku gitu ya. Nah, jadi make sure pakai foto yang jelas. LinkedIn bukan Facebook. Kalau Facebook masih bisa relax. Jadi kalau LinkedIn sesuatu yang benar-benar profesional, apakah dengan jas atau dengan minimal dengan kemeja berkerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bio. Bio ini di sini nama ya, termasuk nama ya. Di sini aku karena aku lagi mau branding benar-benar I'm a coach. Saat ini aku lagi fokus sebelumnya di mindset and business coaching. Saat ini aku lagi fokus di niche-ku adalah personal branding gitu. Oke. Nah, untuk bio ini di sini kita harus disebutkan teman-teman tuh kayak misalnya owner dari PT apa atau founder dari apa gitu atau director atau apa. Jadi disebutkan di sini ada ininya. Apa namanya? Kerjaan kita. Nanti di sini ada website, ada email, ada segala macam. Ini bagian selanjutnya. Di sini aku sebutkan personal branding coach, book author, dan writing mentor. Jadi terserah mau disebutkan misalnya hanya entrepreneur, tapi entrepreneur itu kan banyak kan, entrepreneur di bidang apa. Atau founder atau owner dari PT apa itu lebih jelas. Nah, kalau misalnya
teman-teman tujuan untuk buka LinkedIn untuk apa? Misalnya mencari investor di seluruh Indonesia, bukan investor, misalnya mencari reseller seluruh Indonesia atau mencari karyawan atau mencari bisnis partner, ini bisa disebutkan di sininya. Kalau aku, karena aku adalah branding sebagai coach, jadi aku tulisnya adalah help woman entrepreneur and career women being confident to write success and inspiring story in their first book. Jadi istilahnya ketika orang, ibaratnya kayak kalau media sosial itu kan kayak rumah kita ya atau kantor kita. Ketika mereka masuk ke media sosial kita atau ke LinkedIn ini, mereka tahu gitu loh, yang aku harapkan bisa connect ke aku tuh siapa sih gitu. Nah, di sini aku menginginkan untuk bisa bertemu atau yang menjadi klienku itu adalah woman entrepreneur atau career woman yang mereka tuh confident untuk menulis kisah suksesnya mereka atau inspiring story-nya di buku gitu. Ini sangat penting banget teman-teman untuk menuliskan siapa sih kita, LinkedIn ini tujuannya untuk apa gitu. Itu yang ketiga sudah ya. Jadi yang pertama tadi adalah cover banner itu, yang kedua profile foto, yang ketiganya itu nama dan bio, yang keempatnya itu kita bisa mengupdate untuk kantor. Di sini company-ku adalah list enterprise. Jadi kalau misalnya diklik itu nanti dia masuknya ke masuknya ke email sebentar ya, kita ke yang lain dulu. Yang keempat adalah, jadi yang tadi info ini lebih ke ini ya, experience kayaknya ini. Working experience. Teman-teman bisa lihat di sini saat ini aku ada sekitar 4.660 follower. Jadi yang kelimanya adalah gimana caranya di LinkedIn ini kita mendapatkan atau kita bisa connect dengan orang-orang yang sesuai dengan target market kita atau tujuan kita apa. Kayak tadi, kalau misalnya tujuannya adalah kayak aku woman entrepreneur dan career woman, jadi yang aku cari, yang aku add adalah orang-orang yang emang sesuai dengan target marketku gitu. Kalau misalnya aku tidak terfokus hanya perempuan, jadi siapapun bisa. Tapi karena di sini juga aku masih mau menjadi corporate trainer, jadi ada beberapa orang-orang yang masih aku add atau aku connect atau aku terima connection mereka kalau mereka misalnya GM hotel di Bali gitu. Karena kan GM hotel itu kan mereka punya karyawan kayak director atau sales manager, itu siapa yang aku mengharapkan bisa connect ke staff-nya mereka. Yang kelima itu tadi connection ya. Jadi kalau di Instagram itu kan disebutnya follower, kalau di Facebook itu disebutnya friend. Kalau di LinkedIn itu disebutnya connections. Jadi aku ada 5.600, lebih dari 500 connection disebutnya. Total hampir kurang lebih 5.000 ya, 5.000 follower. Oke. Next-nya adalah yang keenam itu, nah, jadi intinya kalau LinkedIn ini lebih seperti CV kita secara profesional. Ini di sini ada sertifikasi in case teman-teman kayak misalnya promosi tentang produk, mungkin di sini bisa di-share BP POM-nya ataukah mungkin sertifikasi halalnya gitu. Dan kalau untuk aku di sini biasanya mungkin sertifikasi untuk being a coach, kayak aku ikut life coach profesional atau apa, tapi ini belum aku update. Tapi itu udah masuk ke 7 ya, di mana itu adalah harus update certifications sesuai dengan yang kita inginkan atau yang sesuai dengan bisnis kita. Nah, di sini ada analitiknya juga sama seperti Instagram. Kayak ada berapa orang sih yang melihat profil kita, ada berapa orang sih yang melihat misalnya post kita, ada berapa orang sih kita di LinkedIn itu, ada berapa orang sih yang nge-search kita itu. Kita bisa lihat di sini. Gitu. Jadi so far biasanya ini per minggu ya. Jadi dari per minggu itu ada 65 orang nih yang masuk ke profil LinkedIn-ku. Ada 70 post so far
Dan ada 49 orang yang nge-search gitu loh, yang nge-search namaku, atau mungkin ketika dia melihat profil lain, dia di bawahnya tuh ada iniku, ada namaku gitu. Oke. Yang ke-8 itu ada namanya feature. Feature itu ini berupa image. Jadi teman-teman bisa dituliskan this can be a logo, can be foto produk atau apapun. Ini bisa lebih dari 3 atau 5. Di sini karena yang bulan Desember lalu sampai akhir ini aku adalah salah satu business advisor dari program 1000 Wonpreneur Indonesia. Jadi aku update di sini gitu loh. Jadi bisa untuk orang bisa lihat. Oke. Next-nya yang harus kita optimasi itu adalah ada kolom namanya about. Jadi yang ke ini 7 ke 8-nya itu adalah about. Di sini kita bisa cerita everything about us or about our business, tergantung ya. Jadi misalnya kayak teman-teman bisnisnya itu tentang kayak beli Oka Kargo, Mbak Eka Coklat, Pak Eko misalnya The Cloth, apa sih story about your company. Di sini bisa diceritakan gitu. Hanya sekelumit aja sih. Seininya, sementoknya aja. Oke, itu about, and then yang terakhir, yang 9-nya itu adalah experience. Ini penting banget karena kan ini foto personal ya, di LinkedIn itu personal, bukannya tentang company. Jadi kita bisa menaruh istilahnya kayak tadi yang aku bilang, ini kayak CV kita kan, kayak misalnya Lydia tuh siapa sih, kerjanya tuh di mana aja sih gitu. Jadi di sini aku sharing about ini hampir kurang lebih dari 15 ya, 15 item yang aku sharing. Jadi ketika kayak contohnya aku menjadi trainee di Singapura, terus aku sebagai staff exchange di Australia, and then aku kerja di Sheraton, and then pengalaman ke kapal pesiar, menjadi marketing supervisor, and then sampai akhirnya jadi marketing operation manager, sampai baru dari karir kita naik kita ke bisnis. Nah, di sini aku ceritakan ketika aku menjadi owner atau project director dari PT ku yang terakhir dengan mantanku itu yang Universal Bali Solutions. Ketika aku keluar dari PT 2017, di sini aku sebutkan. Dan terus ini update ya teman-teman. Jadi kayak yang ini tahun 2018 tahun lalu itu aku sharing tentang company atau bisnis yang aku jalani adalah Leads Enterprise Mindset and Business Coaching. Saat itu aku lagi fokus ke mindset business coaching. Di tahun 2002 ini aku change my business, become founder of Personal Branding Academy. Jadi aku lebih mau fokus ke personal branding. Jadi dari Februari 2022. Itu kalau misalnya mau dilihat di message ya, ketika kita mengganti tentang status kita, itu lebih dari ratusan orang yang say congrats. Ini banyak banget yang congrats for a new role, congrats gitu. Jadi make sure setiap kita tuh ada project atau kita tuh mungkin punya anak perusahaan atau kita kolaborasi dengan orang lain atau kita punya perusahaan baru, ini harus diupdate untuk di experience-nya. Ini yang ke-9. Oke. Yang ke-10-nya ini yang aku mau sharing ke teman-teman adalah untuk di-optimize. Oke. Yang ke-10-nya ini adalah di sini ada home, ada my network, ada job, ada message, ada notifications, ada me, ada work ya. Nah, yang ke-11-nya ini aku mau sharing nih teman-teman. LinkedIn adalah tempat yang paling tepat banget kalau teman-teman ingin mencari karyawan misalnya. Karena kenapa? Di sini bisa ada link untuk job. Untuk job di sini, kita kan tadi masukin tuh yang di experience tuh kayak aku misalnya di marketing, aku pernah di financial, aku pernah di restoran, hospitality gitu. Jadi di sini kita bisa, in case misalnya aku mau mencari karyawan, di sini ada post a free job.
Nah, teman-teman juga bisa nih di sini. Bisa post a free job sebagai apapun. Nah, plus nanti kita pun ketika misalnya kita ada kayak gini, recommended for you. Nah, karena aku profilnya adalah pernah jadi marketing dan aku juga pernah di hotel, jadi ini adalah job-job atau pekerjaan-pekerjaan yang mereka pikir bisa aku apply atau sesuai dengan skillku atau sesuai dengan pengalamanku, kayak freelance marketing corporate, director learning development, and then ada director operation, director of marketing, director of sales gitu. Ini sih seluruh dunia ya, jadi tidak hanya Bali aja. Jadi bagusnya adalah ketika teman-teman memasukkan pekerjaan atau job yang membutuhkan karyawan, nanti search-nya itu adalah bisa masuk ke orang-orang yang emang sesuai. Jadi kayak misalnya membutuhkan waiter untuk restoran, nanti orang-orang waiter atau waitress mereka akan keluar di sini. Akan keluar seperti ini. Oke, itu yang 10 udah, itu jobs ya. Jadi di jobs ini di mana kita bisa ngepost posisi atau posisi apa yang lowong yang kita inginkan, atau kita bisa mencari pekerjaan. In case misalnya aku mau mencari pekerjaan sebagai, di sini ada nih, ada entrepreneur atau ada founder gitu. Jadi di sini adalah suggestion yang dikasih LinkedIn yang mungkin cocok untuk kita yang bisa kita apply gitu. Oke. Next-nya adalah ini udah ke-11 yang job, yang 11 and then network. Di sini ada kolom network. Kalau misalnya teman-teman diklik network-nya ini, oke, di sini bisa dilihat koneksiku tuh totalnya 4.700, aku punya kontak 10.000 kontak. Gitu. Nah, di sini juga diterangkan people I follow. Aku ada follow 48 orang, ada 9 grup, ada 5 event, ada 29 page gitu. Jadi yang 11-nya ini kita ngomongin networking and connections. Di sini adalah bagian dari, ini ada orang-orang yang menginvite aku untuk menghadiri acara atau mengikuti grupnya mereka atau apapun. Semakin banyak kita punya connection yang sesuai, semakin banyak kita akan diundang-undang atau kita juga bisa membuat event di mana kita mengundang mereka. Nah, yang paling bagusnya di LinkedIn adalah kayak tadi, kita kan mau sebisa mungkin banyak orang-orang yang di koneksi kita tuh sesuai dengan target market kita. Nah, di LinkedIn itu dia ngasih people you may know with similar roles. Jadi kalau di Facebook tuh kayak add friends gitu, kayak people may you know. Yang 11 ini tadi udah ini kita ngomongin connection ya, networking and connection. Jadi kayak let's say di sini LinkedIn ini ngasih nih tipe-tipe orang yang mungkin cocok sama aku. Gitu, di sini ada yang aku kan nggak mau nge-add cowok misalnya, atau yang tidak sesuai, kecuali kayak misalnya bapak ini co-founder dari apa, mungkin dia, ini Amanda, ini dia apa, biasanya kita bisa lihat ke profilnya dia, atau kita cari yang sesuai kayak misalnya, nah ini Ibu Reni misalnya, dia Learning and Development Manager. Nah, aku mau nih connect sama Ibu Reni, ya udah tinggal dipencet aja connect gitu, pending. Nanti ketika dia melihat profil kita atau dia melihat invitation kita dan mereka tuh accept, jadi kita udah masuk connection. Sama kayak di Facebook, apapun yang kita share mereka lihat, dan apapun yang mereka share kita akan lihat gitu. Nah, jadi kita tuh keep how we grow our connection. Gimana kita caranya menggrow koneksi kita adalah dengan mencari orang-orang yang sesuai kayak gini nih, Ibu Grace Recruitment and Organizational Development Training. Aku mau, kalau ini lebih ke grup yang kita follow, jadi kita hanya follow aja, dia nggak akan follow kita. Kalau kita buat page, mungkin kita bisa di follow. Gitu. Oke, itu yang udah ke-11 ya. Yang terakhirnya ini yang harus dioptimas, gimana kita bisa get more client atau kita bisa growing bisnis kita melalui LinkedIn dengan mendapatkan banyak koneksi adalah dengan kita bisa mengikuti grup-grup yang sesuai.
Kayak aku sebelumnya karena aku dulu orang hotel, jadi aku ngikutin grup-grup hotel. Aku mengikuti karena aku sales marketing, aku mengikuti grup-grup sales marketing. Tapi di sini yang aku mau share adalah LinkedIn adalah tempat terbaik untuk kita bisa belajar. Di sini teman-teman bisa melihat recommended newsletter for you. Banyak banget aku belajar dari LinkedIn. Jadi kalau untuk YouTube kan kita apa yang kita lihat, kalau Google kan kita cek dulu, kita tulis dulu apa yang kita mau baru keluar. Kalau di LinkedIn ini udah tersedia. Kayak misalnya think positive, leadership and decision making, and then apalagi nih, pitch please, storytelling, customer experience. Jadi banyak banget training-training gratis, tapi ini emang mostly bahasa Inggris ya. Jadi aku belum nemuin yang orang Indonesia sih untuk bikin artikelnya. Jadi setidaknya kalau kita mau belajar, kita bisa ke LinkedIn, kita bisa cari artikel-artikel apa yang sesuai dengan ini kita. Sampai ini ada kok sex, love, and relationship. Jadi nggak hanya bisnis aja. And then kita ada grup banyak yang bisa diikuti kayak ini, misalnya Hotel General Manager, ada Bali Hospitality Professional, ada Find Friend, ada Bali, ada Hotel Job, ada Marketing, Sales, and Social Media gitu. Nah ini banyak banget grup-grup yang bisa teman-teman ikuti yang sesuai dengan bisnisnya. Istilahnya dengan kita join di forum-forum, mungkin nanti bisa ketemu deh apa whether itu bisnis partner atau bisa investor atau mungkin karyawan gitu. And apalagi? Ya, ini kembali kita dikasih banyak sama LinkedIn orang-orang yang kita bisa connect, yang mungkin sesuai dengan target market kita. Kayak gini nih, Ibu Aninda Nur, dia itu sales manager at Grand Kemang Hotel. Oke, karena ini sesuai nih sama profile personaku, jadi aku connect gitu. Nah, ini Gloria, founder of Korean Medical. Bisa jadi kalau misalnya aku mau connect ya aku connect. Tapi aku sih selama aku ngelihat satu dia perempuan, terus juga profilnya keren, kayak misalnya marketing communication manager atau misalnya manager apa gitu, aku biasanya connect aja. Karena dengan kayak gitu nanti kita bisa berkelanjutan, bisa di inbox, bisa say hi atau menanyakan mereka yang intinya mereka kan bisa jadi klien kita. Gitu. Oke. Itu aja teman-teman. Ada satu lagi sih yang mungkin bisa di-optimize adalah kayak referral ya. Jadi ada satu di sini yang kita bisa memberikan rekomendasi ke orang atau orang juga bisa rekomendasi ke kita. Itu kayak misalnya kayak otorisasi ya. Ya, oke. Nah, ini ada satu sebenarnya intinya kalau di LinkedIn tuh ada berbagai kolom yang harus kita isi, itu harus diisi. Di sini ada honor and award, ada language apa yang kita bisa. Di sini aku sebutkan aku bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Indonesia. Sebenarnya aku juga mau ada 4 ya. Aku juga bisa bahasa Mandarin juga, kalau nggak salah di sini ada Mandarin. Oh ya, English, Jerman, Indonesian, dan Mandarin. Tapi kita nyebutin juga kan levelnya gimana, fair ataukah kita expert atau apa gitu. So far itu aja teman-teman. Kita lanjutkan pembicaraannya di grup. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, jadi ada 12 cara gimana kita optimize LinkedIn profile. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih. Selamat malam.